lelaki Yahudi yang ditemani sama 3 orang putri. Siapa Pak? Saya ulang. Nanti penjelasan ini saya akan banyak bertanya nih kepada semua jamaah. Ya, insya Allah pengajian kita interaktif lah. Oke, siapa yang menyihir Rasulullah SAW? Labid Ibnul A'sam yang ditemani sama 3 orang putri. Seorang lelaki Yahudi. Oke, kita nggak bahas ini dulu. Kita bahas sebuah cerita lain yang ini ada kaitan erat. Pernah dengar nggak, jamaah di sini pernah dengar siapa pernah dengar nggak seorang lelaki Yahudi yang ketika Rasulullah berjalan kemudian dilempari kotoran? Pernah dengar nggak ceritanya? Pernah dengar ya? Setiap Rasulullah SAW jalan melewati Yahudi, kemudian Yahudi ini melempari kotoran kepada Rasulullah. Terus setiap harinya dilempari kotoran, Rasulullah diem. Jalan lagi, dilempari lagi. Sampai akhirnya suatu hari seorang Yahudi ini nggak kelihatan. Rasulullah tanya sama orang-orang di sekitar, mana nih Yahudi yang biasa melempari kotoran? Kemudian dikatakan dia sedang sakit ya Rasul. Rasulullah datang menjenguk seorang Yahudi ini. Rasulullah nggak banyak bicara. Rasulullah cuma mengatakan, Qul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu masuk surga. Ternyata orang Yahudi ini dia punya anak lelaki. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, anaknya itu melihat mata bapaknya. Mungkin kalau kata bahasa kita nih orang-orang Jakarta bilang, ih bokap gue ngeliatin mata gue. Mungkin dia juga mengucapkan itu. Subhanallah. Ternyata orang Yahudi ini menyampaikan juga hal yang sama dengan anaknya. Qul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu masuk surga. Seorang Yahudi ini meninggal dunia, anak dari lelaki Yahudi ini ikut bersama Rasulullah SAW menjadi pelayannya Rasulullah. Sampai sini paham nggak? Ini saya mau cerita sejarah. Ini berkaitan dengan dalil. Jadi kalau kita bicara dalil, ini jangan sampai keluar dari konteks dalil. Ini bahaya. Saya mau sampaikan ini secara utuh supaya kita paham. Paham ya? Anak lelaki ini yang menjadi pelayan Rasulullah SAW ikut bersama Rasulullah. Tahu nggak kita? Labid, siapa seorang penyihir Rasulullah SAW? Labid Ibnul A'sam yang ditemani sama 3 orang putrinya. Akhirnya dia merasa ada peluang. Kenapa peluang? Karena di rumah Rasulullah SAW ada seorang Yahudi. Sampai sini paham Pak? Ya supaya kita paham dulu nih cerita ini secara utuh. Ketika Labid merasa ini ada sebuah peluang, dia datang ke rumah Rasulullah bertemu dengan pelayan Rasulullah yang lelaki Yahudi tadi, anak lelaki Yahudi. Kalau bahasa kita bilang gini, ente Yahudi, aneh Yahudi. Pak jujur ya, kalau kita ketemu dengan sesama suku kita, ya saya ini Betawi, saya ketemu orang-orang Betawi, biasanya kalau orang minta tolong kita tolongin nggak? Pasti kita tolongin. Ini Yahudi bilang, gue Yahudi, lu Yahudi. Aneh Yahudi, ente Yahudi. Minta tolong, ditolongin, pasti ditolongin. Kata anak lelaki Yahudi ini, pelayan Rasulullah SAW mengatakan, apa yang saya harus bisa bantu buat Anda? Nih, ini awal mula proses terjadinya sihir Rasulullah SAW. Kemudian, Labid Ibnul A'sam mengatakan kepada pelayan Yahudi ini dengan kalimat, ambilkan sisirnya Muhammad. Sisir. Sederhana itu Pak. Kenapa Labid minta sisir? Jujur ya, ketika kita nyisir ini pasti ada rambut-rambut sisa nggak? Rambut sisa. Saya ngerasain pas rambut saya gondrong, kalau nyisir tuh pasti ada rambut-rambut sisa di sisir kita. Ternyata sisir ini dimanfaatkan sama Labid Ibnul A'sam yang dia mengambil 3 helai rambut Rasulullah SAW dari sisir Rasulullah. Pak mohon maaf, berapa diambil sama Labid Ibnul A'sam? Berapa helai? Nih saya akan tanya ulang supaya ingat melekat di benak kita cerita ini. Berapa helai rambutnya Rasulullah SAW? Ketika Nabi mengambil sisir Rasulullah SAW, diambil rambutnya 3 helai, kemudian dimasukkan ke dalam kain putih, dicampur dengan daun pelepah kurma, diikat dengan 11 ikatan.
Berapa ikatan, Pak? Berapa helai rambutnya Rasulullah SAW? 3 helai. Kenapa 11 ikatan? Ternyata pada saat Labid mengambil sisir dan rambutnya Rasulullah SAW diikat dengan 3 helai, rambut, diikat dengan 11 ikatan. Disinilah awal mula proses sihir itu terjadi. Saya kasih tahu sedikit bocoran. Saya dari 2004 sudah terjun di dunia untuk menghadapi sihir. Dari 2004. Saya terakhir belajar ini waktu saya ketemu sama seorang syekh di Yordania bernama Syekh Musa Al-Nasr. Beliau belum lama meninggal dunia. Saya belajar, kalau bahasa kitanya ruqyah syariah. Saya belajar di saat itu di 2004 sampai akhirnya kita tahu banyak tentang sihir yang terjadi. Ya, sihir itu saya kasih bocoran gitu. Sihir itu kalau ada orang yang menyihir kita, biasanya dia akan mengambil benda-benda yang pernah kita pakai. Makanya kalau kata orang tua dulu, kalau misalkan jemur pakaian dalam jangan sembarangan. Ternyata orang tua dulu tahu, karena kalau pakaian naruhnya sembarangan itu bisa diambil dan dimanfaatkan untuk media sihir. Ya, bahkan kata saya Wahid Abdus Salam Bali, ulama Mesir yang dia terjun juga di dunia ruqyah. Jin itu sama kayak dengan anjing, karena dia punya penciuman tajam. Ya, jadi semua orang-orang ini kalau kita mau jadi target sihir, umumnya dia akan punya benda-benda yang pernah kita pakai. Misalkan Pak Asep duduk di sini, kalau dia niat sihir, dia ambil aja tisu, dielap tempat duduknya Pak Asep. Itu dibawa ke dukun. Dia bilang, Pak, ini tempat duduk di mana target saya yang akan jadi korban. Terus dukunnya membacakan mantra, dia dipanggil jin-jin sekitarnya untuk masuk, mengikatkan buhul. Makanya kalau udah masuk dalam proses sihir, ini dia mengikatkan buhul. Ya, saya kemarin ada undangan dari Taslih TV. Saya kupas tuntas tentang spirit doll. Saya katakan ini sihir. Karena di badannya itu banyak azimah, banyak al-aufaq namanya. Itu saya jelaskan secara detail bagaimana rumus-rumusnya. Tapi saat ini saya coba sedikit gambarkan aja tentang sihir. Ya. Rasulullah SAW ketika sudah berhasil diambil rambutnya 3 helai, kemudian dicampur ke dalam kain putih, diikatkan dengan 11 ikatan, dicampur dengan daun pelepah kurma. Labid Ibnul Aqsam bersama 3 orang putrinya menaruh benda ini ke dalam sumur di mana Rasulullah SAW pernah minum dari air sumur itu. Selalu minum dari air sumur tersebut. Jadi kalau kita bicara sihir itu ada dakhili, ada khariji. Dakhili ini biasanya contohnya ada sihir masyrub. Sihir masyrub, sihir yang pernah kita minum. Misalkan ada minuman dari seseorang, kemudian minuman ini udah dicampur sihir, itu kena. Sihir makul yang pernah masuk lewat makanan. Rasulullah SAW itu kena sihir masyrub. Kenapa? Karena benda-benda yang ada bersama Rasulullah SAW, yakni rambut 3 helai, dimasukkan daun pelepah kurma, campur dengan ikat kain putih dengan 11 ikatan, dan disinilah positif Rasulullah SAW kena sihir. Kenapa? Karena ketika benda itu masuk ke dalam sumur, Rasulullah minum dari sumur tersebut. Makanya orang-orang yang kena sihir, salah satu ciri-ciri gangguannya adalah dia seperti orang linglung. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis sahih mulia, Rasulullah sakit parah, bahkan rambutnya sampai rontok, efek dari kenanya sihir Rasulullah SAW. Rasulullah seperti melakukan sesuatu tapi nggak jadi kayak orang linglung. Makanya di saat itu, ketika prosesnya sihir Rasulullah SAW, di saat itu Allah tidak turunkan firman-firmannya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena memang untuk menjaga kesucian Al-Quranul Karim. Saya sudah banyak sekali pengalaman sihir-sihir. Bahkan kalau kita bicara Indonesia, hampir banyak pejabat-pejabat Indonesia yang kita kenal, itu banyak sudah saya temukan kasus-kasus sihir yang menimpa mereka. Banyak. Kenapa? Karena orang kita saat ini itu nggak perlu pakai kekerasan. Sebel sama orang, hasad sama orang, harusnya jangan beli mobil dong. Kan orang kita gitu. Ketika kita beli AC baru, orang itu malah yang kedinginan. Kita beli kipas angin, dia muter-muter. Kita beli mobil, dia masuk ambulan. Biasanya gitu. Sihir kan hasad.
Nah, ketika Rasulullah kena sihir, linglung melakukan sesuatu, jatuh lagi sakit parah, rambutnya rontok, dan disinilah Allah turunkan 2 malaikat dari langit untuk meruqyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu malaikat yang ada di kaki, satu malaikat yang ada di kepala. Yang di kaki bilang, ada apa dengan Rasulullah? Kemudian malaikat yang ada di kepala bilang, Rasulullah kena sihir yang bersumber dari kepalanya. Kemudian diruqyahlah Rasulullah SAW oleh 2 malaikat ini. Kemudian di sini awal mula turunnya surah Al-Falaq An-Nas. Pak, disebutkan dalam hadis sahih yang mulia bahwasanya Al-Falaq An-Nas Allah turunkan dalam waktu yang bersamaan. Makanya kalau nggak keberatan, saya mau mengajak kepada semua jamaah, kalau nggak keberatan ya, kita sama-sama baca surah Al-Falaq, kita baca sama-sama surah An-Nas, dan kita hitung jumlahnya, ada berapa jumlah semuanya. Ya, keberatan nggak Pak? Enggak ya? Kalau enggak kita baca surah Al-Falaq dulu, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa ayat surah Al-Falaq, Pak? 5. Sepakat? Ada 5 ayat surah Al-Falaq. Kemudian Allah turunkan lagi surah An-Nas secara berbarengan. Kita hitung lagi surah Al-Falaq, surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada berapa ayat surah An-Nas? 6. Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5 tambah 6. Berapa ikatan yang diikatkan oleh Labid Ibnul Aqsam untuk menyihir Rasulullah SAW? Ada 11 ikatan. Allah turunkan solusinya Al-Falaq An-Nas. Cukup beralasan bagi Allah, Allah turunkan surah Al-Falaq An-Nas menawar sihir untuk Rasulullah SAW. Sampai sini paham Pak? Ini awal mulanya. Ya, insya Allah paling tidak kita tahu, oh ini penyebabnya. Oh ini sebabnya. Oh kenapa 11 ayat? Oh ternyata memang ada 11 ikatan. Oke. Kita masuk dalam sebuah pembahasan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Nanti saya mau nanya sama semua jamaah yang hadir di sini, berapa kejahatan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Falaq? Mulai sekarang hitung-hitung Pak. Saya sebutin artinya ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Pak, di surah Al-Falaq ini berapa kejahatan Allah sebutkan? Ayo, ini akan terjadi ikhtilaf. Perbedaan ikhtilaf ulama nih bakal terjadi. Ayo, ada yang berani angkat tangan? Pasal berapa? Hah? Berapa kejahatan? Dari kejahatan semua makhluk, 1. Dari kejahatan di malam gelap gulita, 2. Dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhulnya, 3. Dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki, 4.
4 kejahatan Allah sebutkan, tapi kita diajak 1 kali berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah atas semua kejahatan dari luar menyerang kita. Ini menarik, Pak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk ini semuanya ada. Pembunuhan, pembegalan, pemerkosaan, korupsi, ini ada. Allah sebutin. Min syarri ma khalaq, dari semua makhluk. Semuanya, semua kejahatan semua makhluk kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbil falaq. Saya kasih resep kalau Bapak Ibu jamaah semuanya berkenan menerima resep ini, alhamdulillah. Pernah nggak kita makan nasi campur ikan, kemudian ada tulang yang nyangkut di situ? Obatnya, Pak, obatnya baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini adalah makhluknya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk, yakni tulang yang nyangkut di leher. Saya pernah lagi lewat jalan naik motor, kemudian saya berhenti beli minum, terus dari warung nggak jauh ada anak kecil nangis teriak. Saya pikir dimarahin sama ibunya. Akhirnya saya dari warung saya cari anak kecil itu, saya tanya, Bu, kenapa anaknya, Bu? Iya nih, saya habis nyuapin anak saya pakai nasi campur tulang, mungkin kesangkut tulangnya. Akhirnya saya bantu, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita baca berulang, boleh baca dengan jumlah ganjil. Min syarri ma khalaq, kemudian arahin ke mulut. Sedikit batukin, itu tulangnya keluar. Boleh diikutin. Ini luar biasa ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk disebutin sama Allah. Ketika kita keluar rumah, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbil falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Di sini kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Kejahatan itu terjadi karena di malam hari manusia itu udah mulai lengah, enggak berdaya. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul-buhulnya. Menarik, Pak. Ini pembahasan wanita tukang sihir, ini terjadi ikhtilaf para ulama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama? Karena coba ada yang ingat nggak? Yang nyihir Rasulullah siapa? Labid Ibnul Asam, seorang lelaki Yahudi. Tapi kenapa Allah sebutkan wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya? Nah, ini udah mulai terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada kelompok ulama yang satu mengatakan karena Labid Ibnul A'sam ditemani sama 3 orang putrinya. Ini yang menjadi alasan kenapa Allah sebutkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Kenapa Allah sebutkan wanita tukang sihir? Karena memang ditemani sama 3 orang putrinya. Tapi ada kelompok ulama yang lainnya mengatakan karena di zaman jahiliyah penyihir itu kebanyakan wanita. Pak, perlu kita buktikan sekarang. Pernah nggak kita mendengar ada istilah kakek sihir? Pernah nggak sekarang kita pernah menemukan kalimat kakek lampir? Ada kakek lampir, hati-hati. Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Awas hati-hati, ada kakek gayung. Kan orang-orang kita gitu nakut-nakutin. Nggak pernah kita dengar. Karena wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Nih, kalau saya bahasakan dalam surah Al-Falaq adalah masalah eksternal dari luar, kejahatan-kejahatan yang 4 kejahatan yang Allah sebutkan, tapi cukup 1 kali kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. 4 kejahatan. Ada 4 kejahatan di sekitar kita, tapi kita cukup 1 kali berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, dari apa? Min syarri ma khalaq.
dari kejahatan semua makhluk-makhluknya Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Sampai sini paham Pak? 4 kejahatan cukup 1 kali kita berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, selesai. Tapi menarik Pak. Menariknya adalah kenapa Allah turunkan berbarengan antara Al-Falaq An-Nas? Ada apa? Ternyata di surah An-Nas juga kita temukan ada sebuah kejahatan. Ada kejahatan yang Allah sebutkan. Ya, nanti boleh saya minta bantuan Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah untuk menghitung ada berapa kejahatan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbnya manusia siapa, Pak? Allah. Kita diajak berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rajanya manusia siapa? Ilahin nas, sesembahannya manusia siapa? Kita diajak 3 kali berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas, bisikan-bisikan lembut yang terjadi di dalam diri manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisikan lembut ini ada di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Pertanyaan sederhananya adalah berapa kejahatan yang Allah sebutkan di surah An-Nas? Berapa? 3. Oke, Pak Asep 3 nih. Ini udah mulai terjadi perbedaan pendapat. Ayo, Pak. 2. Oke. 1. 3, 2, 1. Ada yang 5? Enggak. Ada yang punya pendapat 4? Enggak. 3, 2, 1. Ini aja nih udah mulai perbedaan pendapat. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Rabbin nas, Rabbnya manusia Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Untuk apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan lembut, yakni waswas yang terjadi di dalam diri kita sebagai manusia. Waswas. Ternyata di surah An-Nas ada 1 kejahatan. Nih Pak, kalau saya bahasain lebih mudahnya kita menyerap tadabbur ini, di surah Al-Falaq adalah masalah eksternal. 4 kejahatan yang Allah sampaikan. Tapi kita cukup 1 kali berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 kali berlindung pada Allah atas 4 kejahatan. Tapi menariknya adalah di surah An-Nas Allah sebutkan kita diajak untuk 3 kali perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita diajak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atas 1 kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Sederhananya gini, 4 kejahatan di surah Al-Falaq, tapi kita diajak berlindung 1 kali qul a'udzu birabbil falaq. Tapi di surah An-Nas ada 1 kejahatan di dalam diri manusia. Tapi Allah mengajak kita berlindungnya 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertanyaan sederhananya adalah lebih bahaya mana, lebih jahat mana, kejahatan dari luar atau dari dalam? Jawabannya dari dalam. Ini menarik. Jadi kalau kita kaji lebih dalam Al-Falaq An-Nas ini luar biasa. Ternyata di surah An-Nas Allah cukup sebutkan 1 kejahatan, min syarril waswasil khannas, waswas, bisikan-bisikan lembut yang terjadi di dalam diri manusia. Tapi kita diajak berlindung 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita diajak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala atas 1 kejahatan waswas. Kenapa, Pak? Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena waswas ini bahaya. Dari waswas nih Pak, kita buktikan ya. Dari waswas yang tadinya kita bukan seorang pembunuh, kita bisa menjadi seorang pembunuh. Dari waswas yang tadinya kita bukan seorang perampok, kita bisa menjadi seorang perampok. Dari waswas yang tadinya kita bukan seorang koruptor, tapi kita bisa menjadi seorang koruptor. Dari waswas.